barang anak. Ya gitu aja deh, Bu, coba rubah angka. Ada kado spesial mungkin dari ya? anak kita. Kalau kado spesial sih nggak ada, karena hari-hari kita kan udah ketemu di rumah ya. Cuman yang unik itu adalah biasa tuh kalau sebelum pandemi ya pasti kita disiapkan untuk ada di sebuah momen surprise. Jadi dari dulu kan memang aku punya kebiasaan ada ucapan selamat surprise di jam 12 malam gitu. Jadi yang di kali ini aku udah bisa ketaker, orang rumahnya semuanya ada di situ. Jadi ya mau nggak mau cuman aku gini, mau dikeluarin sekarang nggak kuenya? Jadi gue yang lagi, oh iya deh dikeluarin, udah tiup lilin. Tapi yang paling disyukuri itu adalah di ulang tahun ini komplit berempat, yang satu nggak lagi ngelayap kemana, aku juga nggak lagi pulang MC. Jadi bener-bener yang iya ya, gila ya bahwa di pandemi ini emang harus bener-bener lebih kerasa gitu. Nah cuman surprise-nya malah nggak diduga, besok paginya mamaku yang dari Bogor tau datang di saat aku baru bangun tidur, gak pakai apa-apa, maksudnya gak pakai baju pergi gitu ya, gak ada alis, rambut gue lagi cutbray, nyokap gue masuk jam 7 pagi, happy birthday. Itu aku langsung karena mama yang jarang ketemu, karena kan sekarang lagi pandemi kita nggak bisa ketemu terus. Mama datang pakai masker, kelihatan banget gitu bahwa oh ya benernya di situasi ini lagi pandemi. Nyokap datang pakai masker, bawain kue, sedih aja gitu loh bahwa ada jauh lebih berharga bahwa ibu sendiri bisa datang nyiapin jam 7 pagi baru nyampe Jakarta ketemu aku. Itu sih kado yang hebatnya. Yang ngucapin pertama siapa itu? Yang pasti ya pada saat jam 12 malam ya ya penghuni yang hari-hari ya Pak, suamiku Benny, Rafa, dan Manuel, karena mereka ketemu di jam 12 malam ya sama aku lagi nonton TV. Aku cuma gini, nggak usah ada surprise ya, kalau mau keluarin kuenya sekarang aja. Tambah umur gimana nih? Tambah umur, tambah sering lupa. Kenapa tuh? Kan namanya umur kadang banyak kegiatan, banyak hal-hal. Tambah umur sih kalau menurut aku ya, umur itu kan cuma angka, tapi aku malah berusaha bahwa di saat umur itu bertambah, jangan langsung ada label bahwa lo tua, lo nggak bisa apa-apa, lo nggak bisa keren, lo nggak bisa asik. Di sini kita mesti ngerubah stigma seperti itu. Tambah tua memang tambah ada wiron dan kerutan, tapi nggak perlu lo tutupin. Lo perlu botox, duit, nggak masalah kalau lo punya duit, ya kan? Jadi ya tambah umur itu adalah tambahnya lo harus lebih bisa nampilin, lo bisa seksi, lo bisa gaya, asal pas ya, lo tetap bisa update. Jadi dengan bertambah umur bukan berarti lo jadi redup, jadi kok gue tambah umur. Jangan, lo harus lebih asik. Berapa Lo sih tambah usia umur sekarang? langsung rubah rambut. Usia berapa? Ya ampun Pak, masa lo ngira gue udah banyak banget umurnya? Pasti. Gue udah 49. Tetap awet muda gimana tuh? Masa? Makan mecin Kak. Ya karena mungkin gak terlalu banyak hal yang dipikirin dalam arti kata, aduh gila ya nih lagi udah begini umur makin nambah ini. Gue menikmati hidup gue meskipun tetap ada pahit dan sedih. Bohong kalau di pandemi kita nggak nangis. Bohong kalau di pandemi kita nggak stres ngadepin anak-anak online ya. Bohong kalau di saat pandemi kita kehilangan kerjaan. Pasti gitu. Apalagi pekerjaan kayak kita aja pekerja seni itu kan energinya ada di panggung, ada di ketemu orang banyak gitu. Terus kenikmatan berkreasi kita tuh ada di situ gitu. Itu harus hilang karena emang situasinya tidak membuat kita hidup di situ. Itu stres ya, apalagi aku orang radio, kita harus cut off semuanya. Kehilangan duit pasti, tapi buat aku tuh selain kehilangan duit ada kehilangan energi yang bisa dikeluarin bahwa keinginan gue tuh masih pengen untuk bisa ada di panggung dan lain sebagainya, ketemu banyak orang. Tapi ya itu harus kita tekan. Ya paling nggak ya mau nggak mau jadi berdamai dengan situasi. Di rumah bikin kue, wow jelas gue nggak bisa. Bikin masakan kayak orang-orang, gue pengen mencari kreatif yang lain, bikin ini. Pas pada saat bikin anak-anak bilang gini, "Mah, kenapa kita nggak pesen aja?" Ya udah, jadi ya menikmati semua yang harus dilakukan ada di rumah gitu aja. Di persiapannya apa biar nih? ini nutupin uban juga atau gimana sih? Puji Tuhan, alhamdulillah uban gue masih bisa dihitung sih Kak. Kadang ada, kalau ada cuma gini, ada uban. Tapi kalau rambut enggak sih, aku kalaupun dia tumbuh dan ada, nggak pernah aku tutupin. Ya bersyukurnya memang tidak rame sih si uban. Tapi kan sekarang anak-anak sekarang juga nggak perlu nunggu umur udah matang gitu ya. Banyak juga anak muda yang beruban. Jadi uban bukan label bahwa lo udah tua dan lo udah rayut. Di Yes bos. umur bertambah nih, pekerjaan kan ya biasanya kan Berubah? orang nyari yang lebih muda ya. Gimana untuk persiapan mungkin
ada persiapan bisnis apa nggak sih di samping lo Kalau sebelum pensiun nih? ya sebelum, maksudnya gini, kalaupun misalnya pekerjaan sekarang regenerasi itu pasti ada ya, karena kan semua harus dinamis, ada perubahan, ada hal yang baru, itu justru harus, karena kalau kita cuma ngeliat stuck dia lagi kasihan sih orang-orang yang punya kemampuan yang nggak punya tempat gitu. Jadi ya kita sebagai para senior gitu ya, ngelihat mereka tumbuh dan mulai punya posisi dan tempat untuk dimana mereka berkreasi dan berkreatif, it's okay gitu. Tapi ya balik lagi, semoga mereka bisa mempertahankan kualitas. Kalau aku sih ngeliatnya gitu. Mereka muncul, mereka viral bukan karena lo mirip siapa jadi viral, dan what gitu. Mereka muncul terus karena berita heboh terus jadi artis, terus apa gitu. Paling nggak pada saat kita sudah punya kesempatan dan punya predikat sebagai selebriti, sebagai ini, kita bisa mempertanggungjawabkan status kita sebagai selebriti yang seperti apa kualitasnya sih. Tapi kepengen bikin sekolah nggak sih, sekolah apa? Kalau bikin sekolah public speaking segala macam, kalau aku melihat sudah begitu banyaknya tempat-tempat teman-teman sendiri yang memberikan kesempatan orang untuk belajar public speaking. Kalau aku mungkin akan lebih senang untuk siapa yang mau ngajak kolaborasi untuk sharing public speaking, aku akan lebih senang begitu dibanding kalau punya sekolah. Tanggung jawab saya besar Pak, nanti ekspektasi orang masuk public speaking pengen jadi artis, enggak, karena aku enggak pengen menjadikan artis, tapi mengajak mereka untuk bisa berbicara di depan umum, public speaking, ngajak sharing, mau lewat video, lihat apa, aku oke. Tapi kalau buka sekolah sih enggak Pak, cari gedungnya juga sewanya mahal sekarang. Tapi karir lu udah berapa tahun sih menjadi gini? Aku mulai siaran radio itu tahun 97. Jadi awal karir pertama kan memang dari siaran radio, terus akhirnya punya program di Indosiar sekian tahun, terus ya puji Tuhan alhamdulillah ada prestasi yang bisa aku banggakan di rumah. Meskipun anak sekarang udah nggak ngerti kali ya kalau piala kan ya, kalau sekarang yang penting followernya banyak mungkin. Terus beberapa piala nominasi, bukan nominasi, piala pemenang Panasonic Awards ada, ya lumayan sedikit lah Pak, cuma 5. Tapi itu adalah bukti bahwa gila ya, gue tuh ternyata kerjaan gue nggak cuma sekedar cari duit, tapi gue punya prestasi. Tapi kalau ngelihat anak-anak sekarang, ya mungkin penerus lu gimana? Anak-anak sekarang sih bahagia banget hidupnya. Dalam arti kata gini, mereka dengan mudahnya bisa membuat sebuah konten dan jadi viral, dapat duit. Anak-anak sekarang dengan mudahnya bersosialisasi dengan para brand, membuat sebuah konten jadi duit. Bersyukur banget sosial media itu udah jadi sebuah platform yang membuat mereka bisa berkembang. Mudah-mudahan itu bisa mereka pertahankan, itu aja sih. Karena kan kalau orang punya satu konten stabil, orang lihat, orang kiblatnya ke mereka gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa berlanjut dan bisa di-maintain sehingga bisa memberikan manfaat yang baik buat orang-orang. Tapi lo bikin juga kayak gitu sama? Kehidupan hari-hari gue sih nggak terlalu harus bisa memberikan konten apapun juga ya, tapi melihat dan menikmati mereka udah cukup, malah memberikan inputan yang bagus buat gue pribadi gitu. Oh ya ada info ini, oh ternyata begini, oh, ada info ini ternyata begini. Paling kalaupun misalnya yang ada hal yang bisa aku lakuin adalah di YouTube-nya aku sih lah. Nggak bisa, belum siap jadi Atta Halilintar di YouTube-nya aku isinya memang hanya kestabilan seorang Indy Barens untuk bisa berinteraksi dengan keluarga, terus mengajak ngobrol dengan orang-orang yang mungkin dia nobody tapi ternyata bisa jadi somebody gitu. Jadi ya disitulah info yang bisa aku berikan dari orang yang nggak bisa bikin serum tanaman, terus ternyata dia bisa jadi sukses. Serum tanamannya itu bisa buat dia jadi pengusaha hebat gitu. Jadi ya aku bisa kena ke dalam keseharian orang-orang. Kayak ini kemarin bersama keluarga ikut ke car camping ya? Iya, aku thank you bos, lo hebat banget sih, wartawan senior, edan. Waktu itu aku ke Ciwidey, ke Ranca Bali, kan waktu pas kemarin kan anak-anak juga benak ya di rumah mulu ya. Pas hari kita ada waktu, aku bilang yuk kita cari yang outdoor. Cuman aku memang selalu bilang sama anak-anak kalau kita liburan jangan yang, aku nggak mau yang luxurious karena anak-anak manja dengan fasilitas dan mereka nggak bisa lihat hal yang bisa di bawah mereka. Jadi ya pada saat kita camping, bukan camping ya, glamping di sana, terus kepikiran aja gitu, anakku yang ke Manuel biasanya
punya ide mah aku pengen car camping. What? Car camping ngapain? Ya jadi aku stay-nya di mobil. Oh, kalau lu nggak ada nafas, udah udara gimana? Terus akhirnya ya aku pura-pura tidur aja, yang ngurusin kakaknya sama bapaknya. Ya itu kayak car campingnya. Jadi glampingnya kita di sini, terus ada space parkir. Aku udah beli alas matras dalam mobil, pas segala macem. Ya anakku stay-nya nginepnya di mobil itu. Itu berapa harga nih? Dari hari Senin sampai Rabu ya, 3 hari 2 malam. Yang menarik di car camping itu apa aja sih kalau gitu? Yang menarik adalah mereka jadi bisa punya pengalaman bahwa bermalam menginap di mobil, bukan di hotel tapi lagi di outdoor. Gitu. Yang pasti ya aku udah sempat info kalau memang kamu mau car camping, kamu tahu bahwa kamu harus ada udara ya di situ ya. Kan double juga gue ngeceknya ini anak kacanya harus dibuka sekian, terus nggak boleh pegang apapun juga, jangan nyalain AC, jangan apa. Itu jadi tanda bahwa mereka bisa buat diajak tanggung jawab, terutama anakku Manuel yang baru umur 11 tahun. Dia yang sangat pengen banget untuk bisa ikutan di car camping itu. Ntar lu, Mbak Karen, Mbak Ker, tolong punten, maaf. Ini sekalian. Jadi Yang didapatnya experience-nya bahwa kita liburan tapi nggak di hotel. Kita liburan tapi stay-nya di dalam mobil gitu. Jadi ya anakku aku bekali untuk mama udah bawa selimut, mama udah bawa matras yang buat khusus tidur di mobil. Kamu pompa sendiri, kamu siapin sendiri, safety-nya kamu atur sendiri. Kita tinggal double check. Aku juga nggak mau tetap pagi-pagi anakku gak kenapa sih cowok gitu. Jadi tanggung jawab dia untuk bisa tidur enak, dan besoknya kalau malamnya lo cranky karena nggak bisa tidur, paginya jangan rese ya. Karena kita lagi liburan, jadi kalau kamu tahu tidur dalam mobil itu kan nggak nyaman. Tapi kan pengen coba experience-nya kan di udara dingin, kamu pengen car camping. Kalau tidurnya nggak nyaman, janji besok paginya nggak cranky, karena itu yang kamu mau. Oke. Pencarian tempatnya dari siapa, Kak? Kebetulan Ranca Bali itu memang kali kedua kita ke sana. Jadi tahun lalu kita udah ke sana, cuman sebelumnya ke Ranca Upas dulu. Kita yang bener-bener bikin tenda camping yang view-nya tuh ke bukit gitu. Dari situ, dari Ranca Upas baru kita ke Kawah Putih, ke segala macam, baru ke glamping Ranca Bali. Nah itu tahun lalu. Nah tahun ini aku pengen ke sana karena pengen nyoba yang saat kabutnya lagi turun banget, lagi dingin, dan katanya kan tempat itu New Zealand-nya Indonesia. Aku pengen tahu kayak apa nih New Zealand Indonesia. Memang bener kabutnya lagi turun banget, dan situ Patenggang itu juara sih, bagus sih buat aku sih gitu. Ini anak dan keluarga suka alam atau gimana, Kak? Iya. Aku sih sebetulnya memang dari dulu udah bilang bahwa kalau liburan bersiap untuk tidak di fasilitas hotel yang bagus. Kalaupun nanti ujungnya aku kasih surprise mau hari terakhir ada hotel yang bagus untuk kita inepin, ya itu adalah bonus bahwa di antara lo tidur di hotel yang biasa, tapi kita explore tempat yang juara, endingnya karena lo attitude-nya bagus, lo nurut, lo explore, gongnya terakhir di hotelnya bagus gitu. mungkin bisa dibilang kan lagi pandemi kayak gini kan masuk mana-mana nih. Lagi ada bencana alam di mana-mana.